karena di negara luar itu keras, benar-benar keras. Seperti aku benar-benar ngelihat ceritanya Mbak Inces TKW itu, yang Mbak Inces TKW yang awalnya itu di Saudi, bener aku kasihan. Soalnya aku juga dulu pernah kayak gitu, pernah ngerasain gimana nggak enaknya bolak-balik kantor itu. Juli dulu buat mau sarapan, biarin si Uni lagi pada main. Ini kamar aku dekat sama dapur. Jalan yuk gawal sih. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Dewi Tawibit di channelnya vlog TKW Abu Dhabi. Oke teman-teman, jadi hari ini aku mau sedikit cerita tentang proses kerja di Abu Dhabi, Dubai, pokoknya United Arab Emirates ya, UAE. Jadi sebelumnya aku udah cerita, udah bikin video, cuma dikarenakan banyak yang nanya, banyak yang komen, katanya Mbak sekarang proses di Abu Dhabi, proses di Dubai itu kayak gimana. Jadi aku mau kasih tahu seperti di channelnya Mbak Inces TKW Arab itu ya. Kayaknya Mbak Inces itu kaget, soalnya di sini di Abu Dhabi itu prosesnya beda dengan Saudi. Soalnya kalau di Saudi itu prosesnya syarikah, 3 bulan sekali ganti majikan atau balik lagi ke agent. Sedangkan kalau di sini di Abu Dhabi, di Dubai itu enggak. Jadi kita itu kayak di training, peribahasanya itu kita di training dulu teman-teman, kayak 1 bulan, 2 bulan, ataupun 1 minggu, 2 minggu. Aku juga dulu kayak gitu kan. Aku alhamdulillah udah pengalaman di sini. Aku dari tahun 2011 aku udah nyampe sini di Fujairah. Aku pulang 3 tahun di Indo dan aku berangkat lagi ke sini itu tahun 2016. Jadi prosesnya itu udah beda dari tahun yang 2011 dan 2016 sampai tahun 2023 sekarang itu sama. Jadi awalnya kita di training, bolak-balik majikan. Seperti aku juga udah pengalaman awal 2016 itu ganti majikan 3 kali. Udah ada aku dulu videonya, dan sekarang itu aku berangkat lagi ini 2019, tapi tetap majikan yang sama di tahun 2016 gitu ya teman-teman. Jadi awalnya aku itu cancel ya, kontraknya udah selesai 2 tahun, jadi aku pulang. Terus di Indo udah 9 bulan, aku kesini lagi jadi majikan yang sama tetap. Dan alhamdulillah aku langsung diambil majikan aku ini yang lama. Jadi aku nggak langsung pindah-pindah kayak dulu lagi. Aku dulu itu pindah-pindah 3 kali. Banyak teman-teman aku juga yang pindah-pindah. Dan aku belum pernah ya ke Saudi. Cuman teman-teman aku itu banyak yang di Saudi dan mereka ngomong kalau proses Saudi itu kayak gini. Jadi prosesnya syarikah 3 bulan langsung balik lagi ke agent. Tapi aku di sini tuh di Abu Dhabi enggak beda. Jadi prosesnya kontrak 2 tahun. Cuman kalau kita belum ngepas sama majikan kita, majikan bakal balikin gitu ya teman-teman. Sama kayak di Dubai. Jadi awalnya kita di training beberapa minggu di training. Kalau majikan udah cocok, kita baru pisah. Meskipun kita udah pakai udah dipakai pisah majikan, kalau majikan udah nggak suka 1 tahun juga dibalikin gitu teman-teman. Kata Mbak Inces itu, aduh kok udah 3 bulan aku di majikan ini terus balik kantor lagi 0 lagi gitu. Kata aku ya teman-teman, kata aku. Jadi kalau kita udah setahun di majikan yang sama,
terus kita dibalikin ke majikan. Kalau kita pengen pulang itu harus biaya sendiri kalau 1 tahun. Sedangkan kita ganti lagi majikan setahun lagi kita pulang gitu. Kita pengen pulang, oh aku 2 tahun nih, 2 tahun beda majikan, 3 bulan sini 3 bulan sini. Kalau kita punya duit sekitar 1.500 kita bisa pulang kalau kita pengen pulang. Tapi kalau kita pengen ganti lagi majikan nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Jadi bukan dari nol lagi, emang sih harus mulai lagi. Kalau kita udah nyampe 2 tahun, kalau kita mau pulang itu bisa kita pulang gitu. Jadi nggak harus kita nunggu 2 tahun, sekarang aku udah setahun ganti majikan lagi nol lagi. Enggak, jadi kita udah setahun. Jadi kalau udah ganti majikan nggak apa-apa, kita mau tambah lagi 2 tahun lagi nggak apa-apa. Cuman kalau kita aku udah 2 tahun setahun di majikan ini, setahun di majikan yang dulu, aku mau pulang, ya udah pulang aja, nggak masalah gitu. Orang kantor juga nggak masalah karena bukan kesalahan kita. Tapi kalau kita cuman baru beberapa bulan pengen pulang itu nggak boleh. Kalau kitanya punya duit nggak masalah, kita megang duit 1.500 ataupun 2.000, kita mau pulang nggak apa-apa, pulang gitu teman-teman. Ini kisah aku dulu pas di kantor itu ya. Awalnya aku bingung kok TKW yang balikan sama TKW yang baru itu kamarnya beda. Kenapa? Aku dulunya mikir, soalnya aku yang baru itu nggak boleh kembul sama TKW yang udah balik-balikan itu, udah yang dikembalikan-balikin itu. Nah, setelah aku udah dapat majikan 1 minggu, 2 minggu aku dibalikin, terus 2 minggu lagi aku dibalikin. Jadi aku 1 bulan itu nggak dapat gaji teman-teman, nggak dikasih gaji aku. Terus baru tuh aku ngomong sama TKW yang kembalian dulu berapa bolak-balik dibalikin majikan, ngobrol. Terus ternyata kisahnya sama. Jadi 1 minggu dibalikin, 2 minggu dibalikin, 1 bulan dibalikin, ada yang setahun dibalikin. Cuman kalau kitanya udah capek lah setiap kali dibalikin, kita harus siap duit. Kita harus siap duit buat kita ngomong ke kantor, udahlah aku mau pulang gitu teman-teman. Jadi kalau kita punya duit terus kita masih gonta-ganti majikan, jangan dikirim dulu, kita persiapan dulu. Soalnya kayak gitu permainan orang kantor. Kebanyakan yang udah setahun terus dibalikin ke kantor itu, kebanyakan pada minta pulang. Jadi kita udah punya duit, udah kita pulang gitu. Terus ada juga yang ya udahlah aku mau ganti majikan lagi, aku baru setahun, itu terserah kita. Cuman kita harus persiapin duit dulu kalau di kantor itu, soalnya gitu training dulu teman-teman. Jadi nggak langsung dapat majikan langsung job kontrak 2 tahun, enggak. Aku juga dulu bingung kok balik majikan aku sampai 3 kali gitu ya. Perasaan sakit hati, sedih, banyak loh. Bukan orang Indo aja, ada orang Filipina, Ethiopia, ada orang Uganda, ada orang Sri Lanka, ada orang India, itu campur jadi satu. Itu pengalaman aku sendiri gitu. Jadi saling curhat kayak gimana, terus ada yang sama majikan. Jadi aku juga kadang mikir, pemajikan yang dia itu langsung ngambil lagi yang baru buat dia, jadi buat majikan A tuh. Terus majikan A dibalikin lagi, pindah lagi ke majikan B, majikan C. Terus yang baru itu, yang TKW baru datang, jadi di kayak gitu lagi teman-teman. Aku tuh taunya ya dari teman-teman yang udah balikian, yang udah balik gitu, yang udah bolak-balik ganti majikan. Siapa nama majikannya? Ini majikan ini, yang ini neneknya ini, pembantunya ada ini. Jadi dioper-oper itu loh, kayak gitu. Aku sendiri ngerasain, makanya aku bertahan ke majikan 1. Awalnya aku juga di sini itu banyak cobaan teman-teman, sumpah banyak cobaan, tiap hari nangis sampai setahun nangis. Ada yang nggak kuat juga sama teman aku itu yang ada yang nggak kuat. Cuman aku
daripada aku balik lagi ke kantor, kapan aku dapat duit, teman-teman gitu. Mikir lagi kan, kapan aku dapat duit kalau iya aku balik lagi ke kantor. Terus alhamdulillahnya di sini majikan aku dua-duanya kerja, jadi ya udahlah, aku mudah-mudahan aku kuat sampai sekarang alhamdulillah pulang. Dan majikan nelpon suruh kesini lagi, dan sekarang udah 3 tahun lebih. Jadi semuanya aku di majikan ini tuh 5 tahun lebih, teman-teman. Mikir mau pindah majikan, tapi aku takut. Soalnya kayak gitu, kalau udah aku masuk kantor lagi, ya Pak, kayak gitu lagi. Nanti kapan kita dapat duitnya? Jadi aku kasih saran buat kalian, buat TKW-TKW yang ada di sini di Imarat ya. Kalau udah dapat majikan yang cocok sama kita, yang udah sreg sama kita, mau sama kita, kita jangan minta balikan majikan. Soalnya belum tentu majikan selanjutnya itu kayak gimana, kita belum tahu. Kalau kita udah cocok lah, meskipun kita kerjaan banyak, kita majikan rewel gini-gini, kalau dia masih butuh kita, bertahan. Bener loh, bertahan. Jangan kita minta balik ke kantor, jangan. Nanti orang kantor ngomongnya kamu itu nggak mau kerja. Aku juga dulu itu ada majikan orang yang senonoh sama aku itu, minta mau tidur bareng sama aku udah ceritain dari video sebelumnya ada. Bukan aku yang minta pulang, sama konsultasi sama majikan dulu, terus majikan ngomongnya aku nggak mau pembantu ini, padahal aku yang nggak mau. Terus tetap aja di kantor aku dimarahin, dimaki-maki, katanya kamu nggak mau kerja, kamu itu sombong, kamu itu sok cantik. Soalnya aku ceritain semua setelah majikan pulang. Aku ceritain kalau majikan cowok aku itu cerongoh gini. Terus orang kantor nggak denger, katanya aku tuh sok cantik, sok ini. Dan agent yang satu laginya dia ngertiin aku sama orang Indo, ngertiin aku dan bela aku. Insya Allah aku udah bakal cariin majikan yang benar-benar, katanya gitu, yang baik, kalau kamunya benar-benar niat mau kerja, katanya gitu. Alhamdulillah aku sampai sekarang di majikan ini bertahan ya, meskipun rewel ada, pelit ada, cuman kalau gaji bener terus kitanya sanggup bertahan gitu, insya Allah kita kuat. Kalau majikan baik terus gaji lancar, teman-teman, pokoknya pertahanin. Karena di negara luar itu keras, benar-benar keras. Seperti aku bener-bener ngelihat ceritanya Mbak Inces TKW itu, yang Mbak Inces TKW yang awalnya itu di Saudi, bener aku kasihan. Soalnya aku juga dulu pernah kayak gitu, pernah ngerasain gimana nggak enaknya bolak-balik kantor itu. Sampai di kantor disuruh-suruh, kalau kita nggak nurut dikiranya kita nggak mau kerja. Terus majikan kalau udah nggak cocok dibalikin. Ini majikan soalnya udah apa ya, seenaknya kan, balik-balikin TKW. Soalnya apa, di kantor banyak gitu teman-teman, nggak kayak dulu kita udah dikontrak dari Indo, udah dibikin visa dari Indo, kita udah majikan satu. Kalau di sini, kalau sekarang enggak, jadi kita di training, jadi majikan juga pengennya itu seenaknya. Ada juga yang ngomong kayak gini, kamu katanya bilang bisa masak, bisa bebersih, bisa ini, bisa itu, pas di sini kamu nggak bisa apa-apa, katanya gitu kan. Bukannya aku nggak bisa apa-apa, cuman adaptasi lagi. Aku tuh awalnya kan 2011 sampai 2016 itu kan aku kayak udah lama di Indo, jadi kayak udah lupa semuanya teman-teman, masak ini, jadi harus belajar lagi, harus ngumpulin lagi gitu, ngumpulin pikiran, masak ini masak itu, jadi keinget lagi. Dulu kan aku udah nggak inget apa-apa masakan. Terus ya majikannya kayak gitu, balikin aku ke kantor, katanya dia nggak bisa apa-apa, katanya gitu kan. Aku baru 2 minggu, baru seminggu malahan, masa langsung disuruh langsung pintar semua kan? Nggak mungkin kan. Orang sini ada yang kayak gitu loh, ada banyak.
Jadi mau cari alasan gimana caranya aku nggak cocok nih sama pembantu ini, kayak gitu teman-teman. Oke ya teman-teman, jadi buat kalian TKW yang mau datang ke sini ataupun yang udah dapat majikan di sini baru beberapa bulan, tolong pertahanin kalau majikan butuh kalian. Meskipun cerewet, udah tutup mulut, tutup kuping, tutup mulut, udah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu teman-teman. Kayak aku di sini tuh setahun itu aku nangis setiap hari. Bener, aku perjuangan aku di sini itu nggak gampang kayak gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang udah dapat majikan yang cocok sama kamu, yang mau kamu, yang nggak mau balikin kamu ke kantor, pertahanin apapun itu masalahnya. Kalau majikan nggak mukul, gaji lancar, pertahanin. Kalau masalah cerewet, masalah makanan kita bisa lah gitu, kita di sini tuh niat kerja gitu ya teman-teman. Oke, buat kalian sampai sini aja ceritanya, aku masih banyak kerjaan. Semoga selalu sehat walafiat, jaga kesehatan dan dilancarkan rezekinya, dapat majikan yang baik. Buat kalian yang mau baru datang ke sini, semangat, pahlawan devisa semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.